per harian ya. Jadi setelah tahu kecamatan, setelah ketemu kabupaten, Anda bisa mengetahui jumlah penduduk per harian. Tidak hanya 1 tahun ya, tidak hanya 1 tahun. Tapi Anda bisa menentukan jumlah proyeksi penduduk per harian. 2 Juni, 4 Juli, 10 Agustus, dan seterusnya. Itu Anda sudah bisa ya. Seandainya dari yang saya sampaikan tadi belum bisa, berarti Anda harus latihan terus, kan itu ya. Latihan terus. Kemudian, yang hari ini, Anda bisa menentukan sasaran penduduk, bukan hanya kelompok umur 5 tahunan, tetapi Anda bisa membuat penduduk 1 tahunan dan juga sasaran penduduk, gitu ya. Jadi Anda sudah bisa hari ini Anda bisa membuat jumlah penduduk menurut sasaran program, gitu ya. Sasaran program. Berapa jumlah bayi, berapa jumlah ibu hamil, berapa lansia, gitu ya. Hari ini Anda bisa itu ya. Anda bisa membuka apa ya? Membuka Excel ke berapa ya? Excel ke kedua ya. Excel kedua. Anda bisa menampilkan Excel kedua. Jadi adik-adik semua bisa membuat Excel kedua. Jadi misalnya kita input di sini tahun 2025, Kota Blitar, laki-laki dan perempuan kita input ya, laki-laki dan perempuan kita input. Oke, berarti kan Anda sudah bisa semua ini. Bisa tahun 2030, bisa tahun 2025, bisa tahun 2040, bisa 2027, kan gitu ya. Pokoknya ini hasil proyeksinya ya. Ini hasil proyeksinya yang Anda buat, maka Anda bisa menampilkan di dalam Excel ini ya. 2029, 2028, silakan kita masukkan di Excel ini. Oke. Kemudian kita pecah ya. Kelompok umur, tapi yang dimasukkan dengan jumlah jumlah anunya ya. Jumlah totalnya juga ya. Jadi laki-laki dan perempuan dengan jumlah totalnya. Kemudian di input CBR-nya. CBR-nya ini menentukan jumlah ibu hamil sama ibu bersalin sama bayi lahir hidup ini. Nanti hanya ini toh yang berubah ya, yang lainnya tidak berubah. Misalnya begitu ya. Jadi yang ini 2029 laki-laki perempuan, kemudian kita input CBR-nya berapa, misalnya 13, maka akan menentukan jumlah penduduk ini. Bayi lahir hidup, berapa jumlah bayinya, berapa jumlah batita, anak balita, prasekolah, kelas 1 SD, SMP, remaja, ibu hamil, lansia, dan sebagainya. Karena kelompok umur yang 5 tahunan tadi dipecah, 0 sampai 4 kita pecah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kita dari 5 sampai 9,
10, 14, kita pecah 10, 11, 12, 13, dan seterusnya. Nah, seperti ini. Nanti jadilah yang seperti ini. Nah, seperti ini. Dan ini bisa di-insert. Kalau Anda pengen kelompok umur tertentu lagi, silakan di-insert. Misalnya sampean pengen tahu jumlah kelas 2 SD gitu ya. Di-insert di sini, kelas 2 SD. Misalnya kelas 2 SD di sini. Kelas 2 SD. Kelas 2 SD berarti usia berapa, Dek? 8. Kelas 2 SD berarti 8 tahun. Oke. Kemudian laki-lakinya kita ambil di sini. Kita laki-laki, kita copy di sini. Kita copy yang kelas 2 SD ya. 8 tahun. Oke, kita copy paste di sini. Nah, ini laki-laki sudah ketemu, perempuan juga begitu. Perempuan, kita ambil yang perempuan. Kelas 8, umur 8. Oke. Jadi laki-laki kelas 2 SD 8. Nah, ini sama dengan total ya. Dijumlah laki-laki dan perempuan. Oke, sudah ketemu jumlah penduduk usia kelas 2 SD. Jadi yang lainnya sudah mengikuti ya. Batita, bayi, berarti kan 0 tahun, artinya sebelum 1 tahun. Batita 0, 2 tahun, sebelum 3 tahun kan gitu ya. Anak balita 1 sampai 4 tahun, balita 0 sampai 4 tahun, prasekolah 5 sampai 6 tahun, kelas 1 SD, kelas 2 SD, usia SD, usia SMP, SMA, remaja, remaja awal, remaja pertengahan, remaja akhir, remaja wajib KTP, usia produktif, bus imunisasi lah. Ini ada rumusnya. Kalau yang tadi, yang atas-atas nggak ada rumusnya. Hanya jumlah penduduk tahun itu ya. 04, 14, 7, 12 ini. Tapi khusus kepada ibu hamil, ada rumus CBR-nya. Ibu bersalin ada rumus CBR-nya. Sama bayi lahir hidup ini ada rumus CBR-nya. Makanya di sini tadi kita input ada CBR-nya di sini. Nah, CBR ini menentukan, nah itu ya, menentukan apa jumlah bayi lahir hidupnya ya, menentukan jumlah bayi lahir hidupnya tadi. Ya, tadi begitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini dipakai oleh Kemenkes untuk menentukan target-target programnya. Jadi adik-adik nanti kalau di puskesmas selalu ditanyain targetnya berapa, target ibu hamilnya berapa, target ibu bersalinnya berapa, yang harus misalnya beri kunjungan gitu ya, K1, K4, K6 gitu ya, berapa bayinya, berapa batitanya, berapa anak kelas 1 SD yang harus diimunisasi kan gitu ya, imunisasi anak sekolah gitu ya, dan seterusnya. Berapa remajanya, berapa lansianya, berapa ibu hamilnya, dan seterusnya. Ini menyesuaikan dari target-target yang ada di Dinas Kesehatan. Berarti ini sebenarnya bisa sampai detail ya, tahunnya gitu ya. 2002, 2033, misalnya begitu misalnya. Jadi adik-adik setelah melihat Excel ini, adik-adik bisa menghitung
menghitung lebih spesifik lagi. Ibu hamil tanggal 1 Oktober. Ibu hamil 1 Oktober 2029 itu Anda bisa. Berarti Anda memanfaatkan Excel sebelumnya ini, interpolasi, ini ya, memanfaatkan interpolasi ini, ya, yang kemarin ya, pelajaran kemarin, adik-adik bisa memanfaatkan interpolasi ini, oke, untuk mengetahui jumlah sasarannya pada tanggal tertentu. Gitu ya. Jadi adik-adik nanti kalau saya tanya ya, berapa jumlah bayi tanggal 10 Agustus, bayi tanggal 10 Agustus 2030 gitu ya. Berapa jumlah bayi tanggal 10 Agustus tahun 2030 gitu. Nah, itu Anda sudah bisa ya. Jadi jumlah ini kemudian dimasukkan tanggal berapa? 10 Agustus bulan tanggal 8, tanggal 10 begini. Nah, ini yang nanti dimasukkan di dalam Excel yang setelahnya ya. Excel di setelah. Oke. Itu Excel ya, Excel yang ada tapi kemarin di Kemenkes terakhir sasarannya ditambahi adik-adik. Sasarannya ditambahi. Jadi tadi itu hanya berapa gitu oleh Kemenkes ditambahi. Sasarannya ditambahi, akhirnya merubah Excel-nya yang tadi apa? Sub-subnya tadi. Jadi adik-adik nanti harus update ya. Update. Nah, lihat dulu yang terakhir yang Kemenkes kemarin. Yang Kemenkes cukup cukup banyak ya. Cukup banyak yang Kemenkes kemarin. Ya ini ya, saya share ya. Saya share Kemenkes ya yang terakhir kemarin lebih lebih detail lagi ya, lebih detail lagi. Saya share ke
Ya, ini yang Kemenkes kemarin, yang terakhir, waktu saya mengolah Kota Madiun kemarin, sasarannya lebih detail lagi di sini. Jadi ibu hamil, ibu bersalin, bayi lahir hidup, bayi, baduta, batita. Nah ini tambah baduta ya. Baduta, bayi di bawah 2 tahun. Ini yang lebih baru lagi. Kemudian saya harus membuat 01. Kemudian ini sudah ada. Nah, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, sampai kelas 6. SD ini kemarin ada juga di Kemenkes. Usia sekolah sudah ada sebelumnya tadi. Usia anak, usia remaja, oke. Usia produktif, usia tidak produktif, usia 18-30, 31-45, 46-59, calon pengantin. Nah, ini ada calon pengantin juga. Calon pengantin itu di tulisannya Kemenkes 1549. Terus wanita usia subur, kemudian wanita 30-50, usia lanjut, remaja, usia sekolah, usia SD. Nah, tambahan lagi nih, sasaran kanker paru, sasaran penduduk kanker paru 45-71 tahun, sasaran kanker kolorektal ya 50 tahun ke atas. Terus remaja, bus imunisasi lebih banyak sekali ya. Jadi di sini ada tambahan-tambahan yang menyesuaikan sebenarnya, menyesuaikan daripada ininya yang kita hitung ya, kita hitung. Jadi ini saya share di sini. Tambahan ya, sebenarnya ini nanti menyesuaikan. Nanti misalnya 5 tahun lagi ada perubahan, ya adik-adik harus menyesuaikan juga ya. Yang penting sudah tahu caranya ya, yang penting sudah tahu caranya. Memecah kelompok umur tadi, memecah kelompok umur, ya, tak cat di sini ya, pemecahan kelompok umur ya, pemecahan umur, ya, tak cat di sini aja ya, oke, tak tulis 2 juga ya, biar jejer ya, jejer dengan yang sebelumnya, tak tulis nomor 2, tapi tulisannya Madiun, ya. Biar jejer dengan rumusmu yang apa? Yang 20 rumus itu ya. Nah, itu. Coba coba dicoba dulu ya. Am, Saman ngambil proyeksimu, tahunnya bebas saja. Yang kota Madiun itu saman ganti kotamu ya. Yang hasil proyeksimu laki-laki perempuan, terus saman lihat hasilnya. Nanti bayinya berapa, ibu hamilnya berapa gitu ya. Coba ya, biar Anda juga mempraktekkan. Pokoknya Anda pindah saja di situ, pindah saja, tahunnya bebas saja, sesuai dengan proyeksimu sendiri saja. Silakan dicoba ya masing-masing ya, rumus 2 ini ya. Rumus 2 tapi yang lama boleh, yang baru juga boleh. Sebenarnya sama, cuman kan lebih banyak gitu yang tak kasih barusan ini tadi. Lebih banyak sasarannya maksudnya. Silakan dicoba, ditampilkan. Ini semua saya jadikan co-host ya. Semua tak jadikan co-host.
Siapa yang mau menampilkan, biar dilihat temennya juga, biar saling tahu gitu ya. Udah. Sekarang sudah kohos semua ya, satu kelas. Silakan yang mau relawan menyampaikan hasilnya. Saya coba Ye, share screen ya, Pak. ye, silakan. Share screen-nya nganu deh ya, yang semua tampilannya kelihatan ya. Jadi kalau ngambil file lain biar kelihatan. Biar apa? Teman-temanmu langkah-langkahnya biar bisa. Jadi share screen yang paling atas. Apakah sudah terlihat, Pak? Anu proses. Nggak tahu temanmu. Bisa melihat nggak? Mbak Wulan bisa lihat nggak? Dia masih loading. Oh, ya sebentar, Pak. Oke. Ada kendala Mbak Afifah? Kalau ada kendala, temannya yang lain juga silahkan. Yang lainnya silahkan. Relawan yang bisa menampilkan. Nanti kalau salah saya perbaiki, saya benarkan. G, G, silakan, silakan. G, silakan, silakan Mbak. Oke. Ini kabupaten mana? Lumajang ya. Lumajang tahun 2026. Oke. Oke. Tadi jumlah totalnya sudah di copy juga 524 ya.
Sudah. Oke, biar teman-temannya tahu deh, biar teman-temannya tahu juga. Oke, yang belum Anda cek ke bawah lagi hasilnya. Oke. Yang teman-teman mungkin masih bertanya, tadi CBR-nya itu deh, CBR-nya 12 dari mana? Belum tahu ya. Oke, sekarang dicek di spektrum. Spektrum, display, vital event, CBR. Nah, sama tadi tahun berapa? 2000? Oke, dikeluarin tabelnya, CBR-nya. Ini 2014,8. Oke, diganti dulu ya. Oke, yang tadi yang anunya diganti. Yang apa? Yang Excel. Ya, 14, oke. 14,8. Ya, oke. Nah, seperti ini deh ya. Jadi, ibu hamil, bersalin, bayi, kan itu ya. Kemudian baduta, balita, anak balita, prasekolah, kelas 1 SD, kelas 2 SD, kelas 3 SD, kelas 4 SD, remaja, kan itu ya. Terus sampai terakhir 2026. Nah, berarti apa? Sebenarnya bisa non kesehatan deh. Biasanya non kesehatan itu kayak KB gitu ya, wanita usia subur, gitu ya. Berapa wanita usia suburnya kan itu bisa diketahui gitu ya. Wanita usia subur yang usianya, nah, berarti itu ada dua, berarti bukan itu. Jadi ada tiga kan gitu ya. Wanita usia subur ya, yang atas berarti 15 sampai 49 itu wanita usia subur. Yang bawah itu saya sampai hari ini nggak bisa untuk apa klasifikasi itu kan itu. Sampai hari ini saya nggak tahu. Itu murni punyanya Kemenkes deh. Yang atas-atas juga itu. Yang atas-atas juga itu dari Kemenkes. Jadi Kemenkes itu membuat klasifikasi itu sedemikian rupa. Kayak 1830, 3145, 4659, 1959 itu sampai hari ini program apa kan itu ya. Di Kemenkes itu diminta membuat itu. Makanya kemarin saya menyesuaikan saja atas permintaan Kota Madiun gitu ya. Kota Madiun. Sampai saya apa? Eh, sampai hari ini saya belum tahu anunya ini apa? Untuk apa kelompok umur ini gitu ya. Kelompok umur ini untuk apa kan gitu ya. Oke. Oke, bagus deh. Sudah bisa berarti ya. Sudah bisa deh. Nanti sambil saya cari peraturan Kemenkesnya ya, biar saya nggak ngarang juga ya, nggak ngarang. Peraturan Kemenkes itu adalah resmi juga gitu ya, resmi juga. Oke, bisa yang lain? Bisa membantu apa? Berarti yang tadi yang perlu dikonfirmasi itu CBR-nya ya, Dek ya, Mbak Wulan tadi CBR-nya harus dicek di harus spektrumnya. Oke.
Ada lagi yang mau menampilkan lagi? Atau ada yang belum bisa, terus kesulitannya di mana gitu, biar saya bisa bantu dari sini. Oke, ntar ya, Tak. Sambil silakan. Saya mau ngecek yang Kemenkes itu. Saya share ya dari WA ya, Mbak Alif ya. Apa? Mbak siapa ya? Orang biostat ini. Mbak Adila ya, Mbak Adila. Saya share Mbak Adila, itu dari Kemenkes Mbak Adila. Oke ya, kelihatan ya di layar ya. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 140 2024 perubahan tentang ini tentang data penduduk sasaran program kesehatan tahun 2021-2025. Terus nanti dibuat seperti ini. Terus tabelnya setiap kabupaten seperti ini. Jadi Excel yang Mbak Wulan tampilkan, Mbak Afifah tampilkan tadi itu dari sini saya dapatnya. Jumlah penduduk, ibu hamil, ibu bersalin, lahir hidup, bayi, baduta, nah, terus itu ya, batita, anak balita, usia prasekolah, terus anak kelas 1 SD, kelas 2 SD, kelas 3 SD, kelas 4 SD, dan seterusnya. Kelas 5 SD, 6 SD, 7 SD, remaja, nah ini. Jadi Mbak siapa itu? Mbak Wulan tadi menampilkan ada remaja 10-17, ada remaja usia SMP, ada remaja usia SMA, ada SMP dan SMA, ada usia belum produktif, usia produktif, usia tidak produktif, usia, lah ini tadi saya nggak tahu ini untuk apa ini. Usia 18 sampai 30, usia 31 sampai 45, usia 46, 59, 14 apa? 19, 18, 59, usia 15 plus, usia 18 plus, 15, 19, 40 plus, usia 15, 59, calon pengantin lah ini 1549, wanita usia subur, wanita usia 30-50, wanita usia 36-9, usia lanjut, prausia lanjut risiko tinggi. Nah, udah itu kan tahun 2023, 2024,
2025, 2025, 2024, 2025, dan juga seluruh kabupaten juga. Jadi seluruh kabupaten juga ada di sini. Se-Indonesia. Ya, ini seluruh kabupaten se-Indonesia juga. Yang Jawa Timur berarti nomor 35 ya. Nah, ini Jawa Timur. Ya. Jumlah penduduk, ibu hamil, ibu melahirkan, kelahiran hidup, bayi, dan seterusnya. Batita, anak balita, dan seterusnya, remaja, anak sekolah, nah gitu ya. Jawa Timur ini. Usia belum produktif, usia tidak produktif. Nah, seterusnya. Jadi Excel saya tadi tidak ngarang ya, adik-adik. Saya menyesuaikan dari punyanya Kemenkes ya. Punyanya Kemenkes. Berarti nanti adik-adik bisa membuat target sampai puskesmas sendiri kan itu ya. Bisa membuat target sampai puskesmas sendiri ya. Ibu hamilnya berapa, anak balitanya berapa, anak bayinya berapa gitu ya. Targetnya ya per puskesmas. Per puskesmas adik-adik nanti bisa juga. Bahkan adik-adik nanti kalau kerjanya tidak di dinas kesehatan bisa membuat kelompok umur yang lain. Ya. Di Excel saya tadi saya tambahi wajib KTP gitu ya. Tadi ada wajib KTP 17 tahun ke atas gitu ya. Mungkin nanti kalau dari dinas koperasi berarti uh, usia wanita khusus usia produktif wanita gitu ya. Usia produktif wanita. Kalau Anda nanti kerja di dinas sosial gitu ya, mungkin perlu jumlah lansia 60 tahun ke atas yang harus disantuni misalnya gitu ya. Jumlah lansianya berapa? Kalau Anda kerja di dinas pendidikan, berapa usia kelas SD, berapa kelas SMP, berapa kelas SMA, berapa kelas perguruan tinggi kan itu ya kalau Anda kerja di dinas pendidikan. Tapi Anda secara dasar sudah saya berikan ilmunya ya. Anda sudah tahu ilmunya, tinggal mengamalkannya kan, tinggal mengamalkannya. Tahun lalu saya dapat kerjaan dari Kota Madiun yang menyusun anak-anak ini, anak-anak magang ini. Jadi tahun lalu saya membuat kerjaan ini bulan November ya, bulan Oktober, November, Desember, kemudian dipraktekkan untuk kelas Anda waktu magang. Kemarin ngerjainnya waktu magang. Contoh dari Kota Madiun ya, yang saya share tadi itu. Silakan ada relawan lagi, barangkali ada mengalami kesulitan, biar tahu juga saya. Berarti sekarang saya sudah bisa ngasih PR lagi gitu ya. Dan PR ini harus dikumpulkan. Beda sama biasanya ya. Biasanya kan nggak dikumpulkan. Nanti setelah ini dikumpulkan. Tugasnya adalah kan itu ya. Berarti Anda sudah bisa tahu ya. Sudah bisa tahu. Tak catatnya di HP saya juga. Buatlah sasaran penduduk. Buatlah sasaran penduduk
remaja. Buatlah sasaran penduduk remaja, remaja awal, remaja pertengahan, remaja akhir, dan remaja total ya. Buatlah sasaran penduduk remaja awal, remaja pertengahan, remaja akhir, dan total remaja di kabupaten masing-masing pada tahun, bukan pada tahun, pada tanggal, biar lebih kompleks ya, karena ini sudah Anda kuasai semua. Pada tanggal hari Valentine, 14 Februari 2027. Oke ya. Ya, tugasnya nanti dikumpulkan ya. Tugasnya dikumpulkan. Buatlah sasaran penduduk ya, remaja awal, remaja pertengahan, remaja akhir, remaja total di kabupaten masing-masing pada tanggal 14 Februari tahun 2027. Nah, itu pasti sampean menggunakan Excel bermacam-macam pasti gitu. Tidak hanya spektrum, tapi pasti Excel juga. Excelnya pasti 2 juga. Excelnya pasti 3 atau 2 gitu. Atau tak buat 3 aja biar Excelnya banyak. Saya tambahi. Buatlah sasaran penduduk remaja awal, remaja pertengahan, remaja akhir, remaja 14 Februari 2027 di salah satu kecamatan saudara. Nah, ini pasti Excelnya bisa 4 sampai. Di salah satu kecamatan saudara. Sip ya. Tugasnya Anda pasti bisa ngerjain karena sudah tak kasihkan semua. Buatlah sasaran penduduk remaja awal, remaja pertengahan, remaja akhir, total remaja pada tanggal 14 Februari 2027 di salah satu kecamatan saudara. Nah, wis. Sebelum ngerjain di situ, barangkali mau konsul, silakan mau konsul. Karena ini wajib bisa ya, wajib bisa. Ini nanti nilainya UAS ini. Ada nilainya ini. Ada nilai UAS-nya ini. Jadi selain magang, nanti ada nilai UAS-nya ini. Silakan. Ya. Nanti dikumpulkannya dalam bentuk Excel gitu, Pak. Iya, betul. Mengumpulkannya dalam bentuk Excel. Deadline-nya tanggal berapa gitu? Ya, minggu depan. Wong sekarang pun sudah bisa sampean. Saman ngerjain sekarang, 1 jam lagi selesai sudah. Karena saman sudah punya kabupaten, sudah kecamatan, ada yang tak lihat, ada yang sudah, ada yang belum. Kemudian yang iterasi sudah bisa. Kemudian pemecahan kelompok umur hari ini bisa. Terus interpolasi bisa, kan itu ya, interpolasi bisa.
Oke. Dengan interpretasi juga, Kakak. Oke, nggak usah. Sekarang saya menampilkan yang Excel lainnya, biar sampean ada kesempatan juga ya, Excel lainnya. Yang penting tugasnya itu ya satu. Kemudian Excel lainnya bisa dibuka Excel ke berapa? Ntar ya. Excel ke ini ke-8 ya, Dek ya. Excel ke-8. Oke. Excel ke-8 gunanya untuk proyeksi indikator. Yang kuning-kuning ini bisa Anda buat diisi ya. Misalnya TFR ini ya, misalnya TFR. Nah, kita pasang di sini tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. TFR awalnya mungkin 3,2, turun menjadi 3,1, turun menjadi ini ketinggian ya. 2,5, turun menjadi 2,3, turun lagi menjadi 2,2, turun lagi 2, tetap ya 2,2, 2,1. Terus TFR terendah angkanya 1,5, tertinggi angkanya 3. Nah, gini deh ya caranya, penggunaannya begini ya. Dimulai tahun 2026. Nah, oke. Perhatikan yang di Excel 8 ya. Excel 8. Seandainya kemarin sampean disuruh membuat target TFR ya. Kemarin waktu input apa? Interpolasi, Anda kan TFR ada yang tetap, ada yang turun kan gitu ya. TFR-nya ya. Nah, misalnya lihat angka sebelumnya juga. Misalnya awalnya 2,5, 2,3, 2,2, 2,2, 2,1 kan itu misalnya begitu. Kemudian Anda pengen mengikuti tren gitu ya. Mengikuti tren. Mengikuti tren dari angka-angka sebelumnya gitu ya. Maka Anda tulis ini. Tinggal memasukkan di sini. Kemudian hasilnya ini ya, 2026, 27, 28, 29, 30, 31 sampai sesuai proyeksi Anda ya. Nah, di sini. Kita mulai dari tahun 2026. Mulainya ya. Mulai. Misalnya Anda mempunyai indikator lagi, kemarin apa? Angka harapan hidup gitu ya. Nanti bisa diganti angka harapan hidup. AHH laki-laki misalnya gitu ya. AHH laki-laki. Terendah 60, tertinggi 80. Misalnya tertinggi 80, kemudian angka harapan hidupnya mungkin 67, 68, 69, tetap 69, 70 misalnya gitu ya. Nah, kedepannya seperti itu. 68,68, 68,2 misalnya gitu ya. 68,6, 69,1 misalnya gitu ya. 69,
Maka kedepannya akan berapa? Itu namanya interpolasi tapi target ya. Interpolasi dari capaian sebelumnya ya. Indikator sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya. Indikator tahun-tahun sebelum. Oke, nggak ada pertanyaan? Excel 8. Ini bisa untuk indikator lainnya. IPM, ITFR, apa itu bisa semua ya. CBR, IMR bisa. Oke. Saya lanjutkan. Interpolasi yang di punyamu itu ya. Itu sebenarnya ini deh. Sebenarnya ini. Excel ke berapa ini? Excel kelima yang ada di apa? Yang ada di interpolasimu di spektrum itu Excel kelima. Nah, Excel kelima. Anda buka Excel kelima. Kemarin kan sampean depan sampai akhir gitu tadi ya, Dek ya. Waktu membuat TFR itu loh, Dek. TFR, Anda kan membuat awalnya 2,2 menjadi 2 gitu ya. Nah, sebenarnya angkanya ini interpolasi ini. 2,2 menjadi 2. Kalau kemarin kan ada yang 1,98 menjadi 1,8. Nah, ini bisa sampai ini kemarin waktu Anda mempraktekkan di spektrum ya, Dek ya. Di spektrum kemarin kan sampean blok awal sama blok akhir itu loh, Dek. Ya, paham ya? Kemarin kan nyoba ya, 2 pertemuan sebelumnya, awal di blok sampai akhir di blok, itu sebenarnya seperti ini logikanya ya. Nah, logikanya ngitung-hitungannya seperti ini. Depan sampai akhir. Kemarin kan begitu ya. Misalnya kemarin ada angka harapan hidup, misalnya 69 sampai 76. Nah, seperti ini. 69, 69,33, 69,67 sampai 76. Itu Excel kelima ya. Excel kelima. Oke, sudah tahu ya. Jadi Anda sudah tahu Excel ke-1, Excel kedua, Excel kelima, Excel ke-8 ya. Sebenarnya tahunnya tidak mesti 2045. Kemarin kan Anda tidak 2045 sampai 2030. Itu sebenarnya seperti ini. Yang di titik-titik Excel ketiga, 4, 5, 6, 7 itu bermacam-macam. Jadi misalnya ini 5 titik ya. 5 titik. Nah, ini Excel ke-6 ya, 5 titik ya. 5 titik. Jadi, misalnya ini saya tulis TFR ya, TFR. TFR. Kemudian saya besarin dulu ya. Oke, TFR saya besarin. Misalnya awalnya saya tulis 2,3, kemudian awalnya turun 2,2, terus ternyata stagnan 2,2, kemudian turun lagi 2,1, turun menjadi 2. Misalnya begitu. Nah, ini angkanya.
Berarti Excel ke-6 itu sebenarnya persis seperti spektrum juga. Ini ya, spektrum. Kemarin waktu kita latihan, Excel ke-6. Ini ya, open. Kemudian kita praktekkan di sini ya. Kita praktekkan applikom. Oke, kita praktekkan applikom. Nah, kemarin waktu edit, waktu dempros, ini kan sampean depan sampai akhir kan langsung ya, kemarin ya. 2,17 sampai 1,9. Ini kan kita blok begini kan kemarin. 2,7 menjadi sampai 2 di blok. Kan gini, terus interpolasi kan. Kan gini. Sebenarnya bisa tidak langsung, bisa tidak langsung awal sampai akhir. Bisa 5 tahunan, bisa 3 tahunan. Kita buat 5 tahunan ya. 2010 sampai 2015 dibuat sama 2017. Ini diinterpolasi 5 tahun. Terus 2015 sampai 2020 turun 2. Misalnya, interpolasi di sini. Kemudian 2020 sampai 2025 naik 2 menjadi 2,07. Misalnya 2025 sampai 2030, 2075 sampai 2030 ternyata stagnan. Misalnya begitu. Ya. 2035 sampai 2000 ya, ini 2035. Nah, ini. Oke. Berarti sebenarnya gambarnya TFR itu bisa mengikuti pola kita. Turun naik itu bisa bergelombang, tergantung kita ya mendesain ya. Bisa tidak awal sampai akhir ya, tapi bisa 5 tahunan, bisa 3 tahunan gitu ya. Jadi tidak harus garis lurus ya. Punyamu itu garis lurus semua. Karena contohnya kemarin dari awal langsung paling akhir ya. Punyamu kemarin awal sampai akhir di blok, diinterpolasi kan itu. Sebenarnya tidak harus begitu. Bisa 5 tahunan, 5 tahunan sama, 5 tahunan turun, 5 tahunan naik, itu bisa juga terjadi ya. Ini contoh yang kemarin ya, waktu sampean membuat spektrum 2 minggu yang lalu ya. 3 sampai 2 minggu yang lalu. Jadi 2 minggu yang kan 2,17 langsung turun 1,9. Ini langsung diinterpolasi kan kemarin. Nah, sebenarnya bisa saja enggak seperti itu. Bisa saja enggak seperti itu. Akhirnya di sini bisa gelombang. Punyamu kan gini semua kemarin. Punyamu kan gini semua. Gambarnya kan gini semua. Turun atau naik atau sama kan itu ta. Sebenarnya bisa tidak turun, bisa naik, bisa bergelombang kan itu gitu. Itu Excel ketiga, 4, 5, 6, 7 ya. 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian yang Excel 8 tadi sudah saya praktekkan. Excel ke-8 sudah saya praktekkan apabila diketahui angka sebelumnya. Misalnya angka sebelumnya tahun 2000
tahun 2019, 2020, 21, 2022. Oke. Ini Excel ke-8. Sampai di sini ada pertanyaan. Excel ke-1 sampai Excel ke-8. Gak ada? Bapak permisi mau tanya. Ya. Tanya yang terkait tugas tadi. Itu kan tadi katanya itu ada 3 Excel. Itu maksudnya 3 kecamatan atau 3 rumus Excel, Pak? 3 rumus Excel. Oh, Bahkan ya. Tugas saya tadi menggunakan berapa rumus Excel? Satu iterasi, kan itu ya. Iterasi untuk menekan kecamatannya, kan itu ya. 1. 2, mencari tanggal 1 Oktober, kan itu ya. 14 Februari ya. iya Pak, 14. Oke. Nomor 3, Anda Excel mecah umur. Nah, berarti Anda menggunakan tiga Excel, 3 rumus Excel. Bahkan 4, satunya nggak rumus. Apa? Hasilnya spektrum, Anda copy paste ke Excel kosong, kan itu ya. Berarti sampean harus menggunakan 3 rumus Excel, 1 Excel kosong, kan itu ya. 1 Excel kosong. Oke, gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Logikanya nyambung ya. Logikanya tahu ya. Karena pertanyaannya kan 14 Februari 2027 kan itu. Pasti kan sama mikir kan, ini dari mana kan itu kan, mesti kan gitu. Kecamatannya dulu kan, berarti iterasi. Terus tanggal 4 Februari, interpolasi. Habis itu terus apa? Baru pemecahan kelompok umur. Kalau ditambah lagi tuh gini, berapa remaja putri kan itu kan. Kan sama nanti kan buat begitu juga. Sama sebenarnya sudah bisa membuat sendiri loh, Dek. Ini kan tahun 2025. Sama nanti cari data di BPS kan nggak ketemu mesti. Remaja putri di kota Surabaya, di kecamatan mana, sering nggak ketemu sampean. Nyari datanya nggak ketemu. Justru yang tahu Anda sendiri. Nah, gitu ya. Anda kalau cari di BPS, di kecamatan, Pak, remaja putri di kecamatan Mulyorejo ini berapa ya Pak ya? Gitu ya, misalnya gitu ya. Anda sekarang lebih tahu dari Pak Camatnya. Karena remaja putri SMP di Kecamatan Mulyorejo mereka nggak punya. Anda sudah bisa sekarang. Ya, tahu ya maksudnya. Anda lebih pintar daripada orang kecamatan sekarang. Saya tanya orang kecamatan, Pak, remaja putri SMA di Kecamatan Sukolilo berapa Pak? Nanti lah nggak bisa jawab. Sama tanya Pak Camat lah nggak bisa jawab. Justru sama lebih pintar sekarang. Berarti cari apa? Kalau pertanyaan saya itu begitu. Remaja putri SMA di Kecamatan Sukolilo bulan Agustus
bulan September 2025. Oh, canggih sampean daripada Pak Camat gitu. Berarti Anda kan gimana? Mencari struktur kecamatan, kan itu ta? Mencari struktur kecamatan. Kemudian dipecah, kan itu ta? Dicari kecamatan yang bulan September. Nanti kalau Pak Camatnya nggak punya, Mbak, aku nggak punya September. Anda kan langsung mikir gini, aku dikasih rumus Pak Lutfi, tidak harus cari September kan bisa. Pak, tahun lalu ada datanya nggak, Pak? Ada. 2 tahun lalu ada enggak? Ada. Udah sama cari bulan September tahun 2025. Habis itu setelah ketemu struktur 5 tahunan, baru ke pemecahan kelompok umur remajanya, Sukolilo gitu ya. Jadi pinter sampean sama Pak Camat itu sekarang. Padahal sama nanti pasti berguna untuk mencari sampling, kalau penelitian sampling gitu ya. Sama nanti kan mesti samplingnya berapa, populasinya berapa kan itu. Akhirnya ketemulah sampling Anda survei gitu-gitu untuk skripsi kan gitu-gitu. Tapi biasanya populasinya Anda sudah dapatkan dari mana. Padahal Anda sudah bisa membuat sendiri sebenarnya untuk populasinya itu. Oke, gitu ya, Dek ya. Ada lagi pertanyaan? Sudah. Wes saiki mana lagi Excel keberapa ini? Excel ke-9. Ayo, Excel ke-9. Excel ke-9. Jumlah penduduk, wanita, jumlah kelahiran. Yang kuning-kuning itu yang dipasang, Dek ya. Yang kuning-kuning yang dipasang. Kemudian lainnya rumus ya. Jadi jumlah penduduk wanita, jumlah kelahiran, nanti ketemulah ASFR, ketemulah TFR, ketemulah JBR, ketemulah GFR, ketemulah rata-rata usia melahirkan. Rumus ke-9. Berapa TFR-nya, berapa ASFR-nya, berapa GFR-nya, berapa CBR-nya, berapa GRR-nya. Rumus ke-9. Oke. Terus rumus ke-10. Rumus ke-10 dengan metode relay ya. Metode relay itu sudah lebih detail lagi, metode tidak langsung. Ketemulah CWR, CWR kita masukkan, balita, dengan wanita usia subur, nanti ketemulah TFR. Jadi, dengan kita input balita, input wanita usia subur, nanti ketemu TFR. Ketemu CWR. Ketemu TFR, ketemu CWR. Child Woman Ratio.
perbandingan antara balita dengan wanita usia subur. Balita dengan wanita usia subur. Itu ketemulah CWR namanya. Nah, nanti akan menghasilkan TFR. Akan menghasilkan TFR. Rumus ke 10. Mbak siapa ini? PJ-nya Mbak siapa ini? Mbak Adila ya? Iya, Bapak. Saya itu 4 kali atau 5 kali ya? 4 kali ya? Hari ini terakhir ya? Jadi ini, iya 5 kali, Bapak. Hari ini saya terakhir ya? Besok ada lagi, Pak. Apa yang terakhir apa? Penampilan ya? Manajemen Penyajian data. data kependudukan. Oh ya udah, memang ini ya. Lanjutannya ini Excel ini saya. Jadi sampai terakhir ya. Jadi sampai saman bisa gitu ya. Sampai saman bisa. Jadi hari ini kan pemecahan kelompok umur ya. Hari ini kan pemecahan kelompok umur ya. Iya, Bapak. Oke. Terus penyajian data kependudukan. Yang Excel-nya sudah saya cicil ini ya. Saya cicil berapa tadi? 5 sampai 10 ya. Nanti kelanjutannya minggu depan sambil ngulangi yang nggak bisa gitu ya. Ngulangi yang nggak bisa. Oke gitu ya, cukup ya. Nggak usah saya tungguin. Kalau mau ada waktu silakan kerjain. Sekarang nggak apa-apa. Ya, ya silakan. Oke, ya udah enggak apa-apa. Nanti hari Jumat jam 7 ya, tak anter ya dengan Bu Lina, dengan Bu Lina. Oke, oke, oke. Saya ikut juga bisa itu. Oke, ya. Nanti saya dampingi ke BPS karena teman saya banyak di sana. Ada 5, 4 gitu ya. Dan saya nggak apa-apa. Yang penting sudah apa? Sudah siap. Kemarin yang Dinkes sudah saya japri. Orangnya orang Dinkes sudah saya japri. Meskipun proposalnya belum ada, tapi sudah saya japri. Yang Dinkes. Oke. Saya diingatin ya, Dek ya. Nanti hari Kamis ya, sama oke. Saya ada bimbingan sih. Mungkin agak siang-siang gitu dari Jepara S3. Mahasiswa saya S3 itu hari Jumat mau ke bimbingan sama saya sama Profesor Hari Basuki. Jadi mungkin setelah saya nganter baru bimbingan. Baru bimbingan ke mahasiswa dari Jepara itu. Oke. Cukup ya. Lanjutin jangan keluar. Boleh keluar tapi nganu apa ngerjain yang tadi.